Oh, tadi belum ya, belum di tes ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tentang Fadlul al-Akhir awakir wa lailatul qadar. Bicara tentang 10 hari terakhir dalam malam Lailatul Qadar. Ada dua hadis ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kegiatan Rasulullah pada 10 hari dalam bulan Ramadan. Disebutkan bahwa riwayat Muslim mengatakan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi idza taqalla al-asr tabi zarahu wa hiya lailahu wa yaqdu alaihi. Jadi Rasulullah pada 10 akhir bulan Ramadan tabi zarahu menyisingkan sarungnya ya. Artinya apa? Ada peningkatan ibadah. Wa hiya lailahu dan menghidupkan pada malam-malam sebelum bulan Ramadan. Wa yaqdu dan melanggengkan keluarganya untuk diajak beribadah bersama ya. Ibarat sebuah pertandingan itu adalah 10 akhir Ramadan itu memasuki pada apa ya? Pada semifinal, ya, semifinal. Jadi hampir mendekati puncak klasemen daripada sebuah kompetisi. Ya. Jadi mendekati akhir-akhir 10 akhir Ramadan. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Hasan Abdullah bin Hasan an-Nabi qala itu Ibrahim yaqul kami tulah Ibnu Yazid yaqul qala Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah yastahidu bil awaqim ma laisa bari. Rasulullah sangat bersungguh-sungguh ada peningkatan ibadah pada 10 akhir bulan Ramadan yang tidak diberikan pada selain pada bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang persoalan namanya Lailatul Qadar, di mana orang pada 10 hari terakhir Asrul al-Awakhir 10 hari pada Ramadan itu banyak orang berburu dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar orang berburu melakukan perburuan untuk mendapatkan sebuah malam yang namanya Lailatul Qadar. Apa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Di dalam kitab ini disebutkan dalam surat Al-Fajr ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin karena tadul malaikatu fihi falal malaikat warruhu fiha bi rabbihim qul'am salamun hatta matla'il fajr. Surat ini adalah surat yang memberikan sebuah penjelasan, sebuah surat yang memberikan petunjuk, memberikan penjelasan tentang keutamaan Lailatul Qadar dari beberapa aspek. Pertama, bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu ada pada malam pada hadil lailah. Jadi turunnya Al-Quran ada pada malam Lailatul Qadar ya. Oleh karena itu maka Lailatul Qadar adalah bulan yang utama. Syahrul Azim, Syahrul Quran, maka bulan Ramadan dikatakan Syahrul Quran. Jadi itu ada ta'zim sya'niyah. Ayat ini adalah ayat yang memberikan petunjuk tentang keagungan tentang malam Lailatul Qadar. Wa'udhu manzilatiha dan begitu tingginya kedudukan daripada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Ya, jadi kemarin dijelaskan bahwa wal munazzalu fi tilkal lailati, adapun yang diturunkan pada malam pada bulan Ramadan itu adalah jami'ul Qur'an, seluruh Al-Qur'an yang berisi berapa? Berisi 30 juz dan berisi 114 surat. Jumlatan wahidatan, jadi sekaligus bila sama itu dia cuma soro yunazzalu ala Rasulullah mengajaman hanbal wa qawi wa hadha madhabul jumhur. Jadi Al-Quran ini diturunkan jumlatan wahidah dalam satu paket. Bila sama itu dia kemudian dari sama dunia kepada Rasulullah itu diturunkan dalam membutuhkan waktu berapa? 23 tahun. Munajamah secara berakhir melihat kepada kondisi kebutuhan dan situasi yang terjadi di masyarakat Islam, di kalangan para sahabat ya. Munajaman hanbal waqa'i diturunkan berdasarkan kepada fakta atau kasus-kasus kondisi daripada masyarakat
yang ada di kota Madinah dan di kota Makkah. Ya. Dua sama jumhur itu adalah pendapatnya jumhur ulama. Sebagaimana disebutkan di dalam sejarah itu disebutkan bahwa surat yang pertama adalah surat Al-Arab sebagai permulaan daripada Rasulullah. Kemudian yang kedua bahwa yang kedua adalah wasani ma yadullu alaihi istihzab min taqi wa ta'im syaniya. Jadi ayat ini adalah yang menunjukkan sebuah bentuk pengagungan dengan menyebutkan sebuah pertanyaan wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi ayat itu, redaksi itu adalah memberikan indikasi tentang betapa luhurnya, betapa agungnya, betapa mulianya tentang malam Lailatul Qadar. Yang ketiga disebutkan dalam ayat ini wa anha khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam di mana orang kalau beribadah pada malam itu dan menemukan bahwa hari itu adalah turunnya Lailatul Qadar, maka kualitas ibadah itu adalah lebih mulia, lebih bagus daripada min alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu di dalam perhitungan para ilmuwan kita hampir 33 tahun, usia 33 tahun. Yang keempat, annal malaikata tatanazzalu fiha. Dalam kitab ini disebutkan malaikat turun pada malam itu, wa hum la yunazzaluna la yunziluna illa bil khair. Turunnya malaikat ke sama itu dia ini adalah membawa nilai-nilai kebaikan, wal barakati dan keberkahan, wal rahmati dan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi malaikat turun ke bumi ke sama itu dia adalah membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang kelima adalah yang dimaksud dengan dalam malam Lailatul Qadar itu anna salamun, bahwa malam Qadar adalah malam yang mengandung nilai-nilai kedamaian. Salamun, keselamatan, kedamaian. Wakilah dan mengatakan annal malaikata tusallimu ala kulli mu'minin laqiyatu. Malaikat mengucapkan selamat, memberikan ucapan selamat, mengucapkan salam kepada setiap orang yang ia jumpai. Wakilah dan mengatakan lagi salamun hiya kullu amrin fiha wa huwa salamun wala yusabu ahadun yajsu. Artinya apa? Bahwa orang yang mendapatkan salam dari malaikat itu, maka orang itu tidak akan mendapatkan tidak akan tertimpa hal-hal yang berakibat buruk baginya. Yang keenam, wa biha yufarraqu kullu amrin hakim. Ya. Ai fi Lailatul Qadar yufassilu min Allahil mahfuz ilal kadaba amru sunnati wa ma yakunu biya minal ajal wal arzaq kama qala ta'ala ya yufassilu kullu amrin hakim. Disebutkan pada malam Lailatul Qadar itu Allah akan memerinci, memberikan semacam rincian secara detail ya pada fi Lauhil Mahfuz fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar itu yufassilu min Lauhil Mahfuz, Allah akan memberikan semacam penjelasan secara detail kepada para malaikat al-katabah, jadi para malaikat yang mencatat dan menentukan daripada umur manusia ya, amro sunnati, hal-hal amro sanati, terhadap perkara yang terjadi dalam setahun itu, apa aja yang akan terjadi. Disitulah Allah akan memberikan semacam rincian kepada malaikat yang Allah serahkan kepada malaikat al-katabah, malaikat yang menentukan terhadap nasib serta umur manusia ya. Wa ma yakunu fiha minal ajal, hal-hal yang akan terjadi tentang usia manusia, wal arzaq dan rezeki manusia, kama qala ta'ala fiha kullu yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu Allah akan memperinci, akan memberikan penjelasan secara detail terhadap hal-hal yang terkait dengan persoalan kehidupan manusia. Yang ketujuh adalah annallahu anzala fi sya'niha di surah tutla ila yaumil qiyamah ya, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan pada malam Lailatul Qadar itu surat Al-Fajr ini ya dibaca setelah sampai yaumil qiyamah, dan itulah adalah menunjukkan akan kemuliaan
mulia dan kelebihan daripada surat Al-Fajr atau surat Al-Qadar. Waqala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab hadisnya yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Fathul Bari pada jilid 2 halaman 255 disebutkan wa hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyan qala habibna wa ayyuma habita min az-zuhri wa ayyuma habita min az-zuhri Abi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bagaimana hadis dalam pertemuan yang lalu bahwa hadis yang bicara tentang ada hadis yang redaksinya adalah man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada hadis yang redaksinya adalah man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian di dalam riwayat Bukhari disebutkan man qama lailatul qadar. Barang siapa yang beribadah menemukan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ini adalah tentang hal yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, waktunya. Kapan waktunya Lailatul Qadar itu? Dalam beberapa hadis disebutkan, Imam Al-Bukhari disebutkan dalam kitab Fathul Bari di tempat halaman 259 wa sana Qutaibah bin Sa'id haddatsa Ismail bin Ja'far haddatsana Abu Suhail an Nabi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadri. Taharru, carilah, berburulah, niti-niti osiro ya. Jadi melakukan semacam monitoring. Berburulah kalian semuanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bil witri, pada malam-malam ganjil. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam ganjil. Ganjil itu dong, likur, lawi, itu likur. Jadi enggak usah mulai. Jadi orang dia mainkan corona enggak usah mulai. Mencari berburu Lailatul Qadar, ya. Taharru Lailatul Qadri, kata Rasulullah. Berburulah kalau, carilah kalian semuanya. Ya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Bil witri, pada malam yang ganjil. Tanggal ganjil. Minal asril awakhir, dari 10 akhir bulan Ramadan. Sekarang tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal berapa lagi? Dapat berapa sudah? 17. Ya kurang, ya nggak apa-apa. Bapak nama turun malam ini masuk. Nanti apa indikasi tentang malam Qadar? Ya malah nggak tahu deh. Ya, oleh Mario ya. Fil asril awakhir min Ramadan. Kemudian itu adalah riwayat Muslim. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, kitabnya Imam Hajar Al-Asqalani juz 4 halaman 256 disebutkan wa tasara Abdullah bin Subah pada Malik an-Nafi an-Nabi radhiyallahu An-Rajulan min ashabin Nabi arau Lailatul Qadar. Jadi ada di antara para sahabat yang bermimpi. Sahabat itu dimimpikan bahwa malam harinya itu adalah malam Lailatul Qadar. Arau ya. Lailatul Qadar mana bisa bil awakhir. Pada 7 akhir. Artinya apa? Malam itu libur. Maka Rasulullah arau yakum. Dapat tawat di al-awakhir. Pemakan mutawarriya faryataharra bisabil awakhir. Aku melihat ya. Ru'yakum, mimpi kalian semuanya. Pertama tuatnya kodo. Jadi sahabat yang mimpi bahwa Lailatul Qadar malam itu bukan satu orang. Banyak di antara sahabat itu menceritakan bahwa tadi malam itu Lailatul Qadar. Ya. Pemakan mutawarriya, karena siapa orang yang memang ingin mencari, melakukan investigasi, memburu Lailatul Qadar, Faliyataharroha bisa bilawah semakin dalam mencarinya pada tanggal itu libur ya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari lain disebutkan wa tantana Musa ibnu Ismail an Suhaib atana Uhaib wa atana Ayyuma an Ibima an radhiyallahu anhu anna sallam qala iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan. Ini iltamisuha, carilah
Jadi wong yang desa kadang-kadang wis 10 akhir itu ya, 10 akhir itu repot apa? Maleman. Ya, megengan cara. Apa yang desa jadi megengan apa maleman? Maleman dikurang ya pokoknya. Intinya apa? Orang ingin bersedekah. Kalau memang hari itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai sedekahnya yang diberikan kepada orang lain adalah lebih utama daripada apa? Sedekah 83 tahun. Jadi apapun ibadah, ibadah mantu ataupun ibadah yang lain, nilai-nilai ibadah yang dilakukan pada orang itu dikualifikasi, dilipat gandakan adalah faidun min alfi sahrin. Itu adalah perhitungan para ilmuwan. Wahasibah ilmi diperhitungkan oleh para ulama ada sekitar hampir umurnya 82 tahun ya. Yaltamisu bil asl awaqim Ramadan Lailatul Qadri Fitasi atabqa Bisabi atabqa bisa ya. Itu tadi itu ya, dugaan kuat bahwa Lailatul Qadar adalah muncul di hari-hari ganjil, di hari-hari ganjil. Kemudian alamat Tuhan, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Dalam riwayat Muslim disebutkan di jilid 2 halaman 828 yang cetakan Dr. Fuad Abdul Baqi. Wa hadatsana Muhammad bin Hatim bin Abi Umar, kalaman Nabi Uyainah qala Ibnu Hatim hadatsana Sufyan bin Uyainah an Nabi Nujud sami'a Zurnub bin Ubaid yaqulu sa'atu Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu isaqakan masuk yaqulu man yakum al-hawla yusibu Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah selama setahun dia akan menemukan Lailatul Qadar. Maqala rahimahullah, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Arada ay Allah yatakilan nas, Allah menginginkan orang tidak berpangku ya, tidak tawakal. Amana qad alimana anna fi Ramadan. Apakah kau tidak tahu bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ada turun pada bulan Ramadan. Wa anna bil asril awakhir. Dan Lailatul Qadar adalah pada 10 akhir bulan Ramadan. Wa anna lailatul bin Waislin. Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam 27. Summa halafa. Kemudian Ubay bin Ka'ab masuk bersumpah la yastati anna lailatul bin Waislin, yang mengatakan tidak mengecualikan kecuali bahwa malam Qadar adalah malam 27. Fakultu biyai syai'in takul. Anda mengatakan seperti itu, apa tanda-tandanya? Biyai syai'in takul lalaka dalika ya Abul Mundir. Jadi Ibnu Mas'ud itu diberi gelar namanya Abul Mundir. Qala bil alamah au bil ayat allati akhbarana Rasulullah. Dia mengatakan bahwa saya mengatakan terjadi malam Qadar tadi malam itu tanggal 27 adalah indikasinya adalah berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Apa diantaranya? Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tatlu asy-syamsu yauma idzin la syu'a bilah. Jadi kalau ini indikasi bahwa kalau tadi malam itu turun Lailatul Qadar itu adalah pada siang harinya, pada pagi harinya, pada matahari itu keluar la syu'a lah. Jadi kalau toh matahari itu keluar muncul terbit ya, itu nggak terlalu panas ya, kabarnya panas. Artinya apa? Soroti sinarnya itu nggak terlalu panas, karena kadang-kadang panas tuh. Jadi walaupun matahari itu keluar mengeluarkan sinar, tapi sinarnya agak teduh. Anna tatlu'u asy-syamsu yauma idzin la syu'a ala. Tidak begitu kuat sinarnya ya, adem. Itu indikasi daripada indikator tentang adanya turunnya malam itu adalah malam Qadar. Itu adalah penjelasan dari Ibnu Mas'ud ya, dari Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa waqala wa hadatsana Muhammad ibn Ibad wa ibnu Ubay wa ibnu Abi Umar qala hadatsana Marwan wa wal Buzari Wabal Fazari an Yazid bahwa Ibnu Kaisan an Amir Hazim an Nabi radhiyallahu anhu qala tadzakarna Lailatul Qadar. Kita sedang berdiskusi tentang malam Lailatul Qadar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyukum yadhkuru hina talal qamar
Apakah di antara kalian ada yang mengingat bahwa ketika ketika bulan itu muncul wa mislu saki jamratin, yaitu adalah ketika bulan itu muncul seperti belahan jafna, ini loh, pelupuk mata. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada beberapa hadis lain yang memberikan penjelasan bahwa waudah kala manukro dakar ba'dul al-ilmi katabari wal baiki wala aslaha. Itu diantaranya. Ada beberapa penjelasan, tapi ini tidak ada hadisnya ya. Tidak ada hadisnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Disebutkan kalau memang malam itu malam Lailatul Qadar, di dalam riwayat Abdullah bin Buraid, Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimta ailatil qadri ma aqulu biya qala." Nabi, kalau memang malam itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku baca? Itu sing diwaca nek banyak malam itu malam Lailatul Qadar, apa doanya? Doanya singkat ya, padat, murah dan meriah. Ka'abah Siti Aisyah mengatakan, "Ara'aita in alimta ayyalailatil qadri ma aqulu biya." Nanti menurut jenengan kalau memang malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Quli, kata Siti Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh dimufradkan, boleh dijamakan. Allahumma innaka afun, ada mengatakan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada beberapa riwayat. Hitungan itu. Maka saya ketika berdoa kan sering menggunakan doa itu. Jadi doa itu adalah doa kalau memang malam itu terjadi malam Lailatul Qadar, maka doa yang dibaca adalah doa itu. Allahumma innaka afun. Ada mengatakan innaka afun. Allahumma ya Allah, innaka sujang kau dengan Allah afun, adalah zat yang maha memberikan ampunan. Fa'fu anna. Ada yang mengatakan tuhibbul afwa, kau suka mencintai orang yang mau minta maaf. Fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang mengatakan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Itulah doa yang diajarkan oleh Siti Aisyah ketika minta petunjuk pada Rasulullah, doa yang dibaca ketika memang malam itu turun Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita tahun ini bisa mendapatkan sebuah malam Lailatul Qadar yang menjadi harapan semua umat, dan mari kita bersama-sama berburu dengan untuk mencari alam Lailatul Qadar. Baik, saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita turun ke dalam majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa tawakkaltu awwalaka bi ni'matika alayya wa awwalaka bi dhanbi faghfir li dhunubi wa la yaghfiru dhunuba illa anta, rabbil alamin, wa bi islami wa bi muhammadin rasulullah.